Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini, hari terakhir, minggu terakhir, apa istilahnya hari terakhir ya di minggu ini, di minggu kedua, hari Jumat, kita akan menyelesaikan satu minggu progres kita keterkaitan dengan belajar bersama untuk pemutakhiran data IDM tahun 2023. Ada kabar gembira yang hari ini masuk ke rekening teman-teman karena hari ini kayaknya semua sudah masuk ya dalam rekeningnya teman-teman untuk hasil kerja teman-teman di bulan April kemarin. Alhamdulillah, semoga membawa keberkahan dan bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan alur tahapan, yaitu saat ini terkait dengan pemutakhiran data IDM. Baik teman-teman, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kemarin kita sudah mengupas tuntas keterkaitan dengan subtemplate yang ada di templatenya pemutakhiran IDM 2023. Kita sudah belajar bersama bagaimana cara pengisiannya, kemudian kendala-kendala yang dihadapi kita juga sudah membahasnya di forum Sambal Desa. Untuk topik sore hari ini, kita akan menyempurnakan keterkaitan dengan penambahan kuesioner IDM di tahun 2023. Jadi kita ketahui bersama ada perbedaan dan ada penambahan kuesioner di tahun ini. Jadi apa saja sih penambahannya nanti akan secara langsung akan disampaikan oleh pemantik kita yaitu Kang Iman. Jadi mari kita sapa dulu beliaunya yang akan menyampaikan keterkaitan dengan penambahan kuesioner pemutakhiran data IDM tahun 2023. Selamat sore Kang Iman. Selamat sore, Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang. Sore hari ini kita akan menyempurnakan pembelajaran kita keterkaitan dengan pemutakhiran IDM. Kemarin kita sudah membahas dengan tuntas ya, ada 7 subtemplate yang sudah kita kupas. Nah, hari ini kita akan belajar bersama untuk kuesioner-kuesioner penambahan yang ada di pemutakhiran tahun 2023. Kita ketahui ada banyak sekali penambahan kuesioner yang masing-masing itu harus kita pahami dan harus kita pelajari. Nanti kalau perlu kita bahas bersama di forum ini. Sudah siap, Kang? Ya, oke. Terima kasih, Mbak. Iya, monggo. Ucapkan selamat sore, selamat bergabung, selamat menjadi pembelajar, karena kuncinya kita sebagai pemberdaya adalah kita tangguh. Yang berikutnya adalah nanti akan sebelum masuk ke apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Tias, tentunya kita harus tahu apa namanya dashboardnya ya, dashboardnya IDM sama apa namanya gambar itu review ya. Review itu kan berarti kita melihat kembali seperti apa sih dashboard desa desa dampingan kita, sehingga kita akan mengetahui apa sih yang harus menjadi titik kritisnya, sehingga pada saat kita ngisi ya tanda kutip kalau orang Banyumas itu nggak asal apa masukin blang 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 yang penting naik penuhi isinya apa terus pokoknya selesai 1%, tidak seperti itu. Nah, tentunya di sinilah fungsinya kita saling bertemu, saling belajar. Minta izin ya Mbak Tes untuk share screen. Ya, Kang. Ya, ini Kang Iman sedang melakukan share screen untuk dashboardnya dan materinya untuk hari ini. Oke, terima kasih. Ini adalah yang saya buat sedikit apa namanya ringkasan. Apa sih yang harus disiapkan dalam proses pemutaran IDM tahun 2023? Kita sebut sebagai pemutaran karena data data dasarnya sudah ada. Kalau data dasarnya belum ada itu bukan pemutakhiran, berarti pendataan. Ini adalah kita harus mengenal dulu apa namanya tempat-tempatnya IDM itu akan dilakukan suatu eh, apa namanya pemasukan data-data.
Di sini di IDM 2003 kita harus mengetahui username dan password dashboard IDM. Ini adalah sebagai permulaan kita pada saat kita mau memasuki sebuah rumah yang notabene adalah online, itu ngelink itu ya, kita ada beberapa yang rumah yang harus kita pakai yaitu desa, itu untuk PLD gitu ya, dalam pendampingan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tentunya adalah kementerian desa. Selanjutnya, setelah kita mengetahui wajahnya dashboard, kita juga harus mengetahui tempatnya di mana. Ya, nanti kita buka mulai masuk ke websitenya. Nah, ternyata kita harus tahu bahwa ada website yang apa namanya mengarahkan kita masuk ke situ, yaitu idm.kemendesa.go.id. Nah, selanjutnya adalah ini yang pertama kita temukan pada saat kita sudah masuk di sebuah rumahnya, dashboard IDM tahun 2023 punyanya satu desa. Saya masuk adalah di Desa Kudasari gitu ya. Nanti kita praktek masuk ke sana. Di sini ada beberapa menu yang penting. Itu ada menu untuk kuesioner, unggah, simpan draft, submit verifikasi jumlah kuesioner. Ini memang di sini tertulis ada 1592 gitu ya, tapi terhitung 1596. Bahwa batas akhir pengeluaran kuesioner IDM adalah 30 Juni pukul 23.59. Jangan sampai melebihi ini. Artinya di pukul 23.59 itu udah naik semua, udah masuk gitu ya, udah tersubmit gitu. Makanya batas-batas limit seperti ini harus dimanfaatkan dan dicermati secara serius gitu. Nah, ini websitenya IDM 2003 adalah https idm.kemendesa.go.id. Nah, sebelum masuk ke sebuah prosedur ya, kita review ke IDM tahun 2022 dia, website namanya sama. Pasti kita akan menemukan seperti ini. Ini tertera tahun 2023 gitu ya. Tinggal sambil rekan-rekan apa namanya sambal desa yang di YouTube ataupun di Zoom bisa mempraktekkan, membuka gitu ya, kita santai gitu ya. Nah, setelah itu kita pindahkan di tahun 2023 itu ya. Kita klik ya. Di kliknya itu kita nanti akan melihat ada olah data per item, rumusan pokok, laporan stunting, sumber pendapatan desa. Ini sebenarnya ini harus dipahami benar ini yang karena apa? Ini kan hasil tahun 2022 yang tadi dinyatakan adalah udah 44% IDM di tahun 2023. Di sini kan terlihat apa namanya indikator, skor, keterangan, kegiatan yang dapat dilakukan, bla bla bla. Contoh ya, contoh kan di sini adalah penambahan nakes minimal 2 orang. Nah, di sini adalah nakesnya baru 4. Tahun kemarin baru 4. Nah, sekarang berarti seperti yang disampaikan oleh Mas Henry di PMK 201 pasal 9 eh, ayat ayat 8 itu ya, ayat 8 huruf C sama D. IDM itu memiliki eh, apa namanya implikasi 30% terhadap besarnya dana desa. Ini kan mesti harus harus dipahami ke sana. Nah, sehingga untuk hal semacam itu diperhatikan, oh berarti kita konsentrasi. Ini dibuka dulu gitu. Jangan langsung dikerjakan apa namanya uh, template-nya gitu, terus ngisi apa namanya kuesioner yang manual gitu. Disinilah fungsinya kita harus mensosialisasikan pada saat semua sudah apa namanya apa namanya tersampaikan, ayo kita bareng-bareng yuk buka DM DM kita gitu. Jangan langsung misalnya password sama username-nya apa gitu kan, karena kita ributnya kan di situ kan, password-nya apa apa. Nah, kalau udah ada langsung dikasih blong gitu, terus udah cobain ya gitu, masukin gitu. Janganlah, kita itu adalah ada satu fokus peran kita adalah edukasi sama advokasi. Kita kuatkan nih data kita seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini kan ada nih.
kegiatan yang dapat dilakukan. Artinya kita cari ini udah sebetulnya kita sudah menemukan apa namanya sesuatu yang harus diselesaikan. Kalau apa namanya penambahan nakes minimal 2 orang berarti dalam sampai detik kita mendapatkan 30 Juni ada nggak perubahan? Nah, kemarin dapatin 4, dihitung dulu kemarin 4 itu siapa gitu. Nah, sehingga saya senang sekali Pak Mustaqim itu memberikan BNBA untuk 7 template itu sendiri. Sebetulnya kita punya fungsi ke arah sana. Nah, satu saat saya pun pengen mendorong ini nakesnya moga-moga ada BNBA-nya gitu loh. Nah, sehingga apa? Sebagai bahwa kebutuhan nakes ternyata di desa itu 6 gitu ya. Itu kan apa, ada batas minimalnya gitu ya. Nah, sehingga di sini perlu sekali. Sehingga pada saat saya mendampingi itu, ini kalau misalnya tahun depan gitu ya, waktu tahun 2022 udah jadi mandiri itu, gimana ya caranya untuk memenuhi kebutuhan nakes biar kami nu desanya kayak gini, tapi kan nakesnya butuh banget. Nah, akhirnya saya mensondingkan kepada dinas kesehatan atau puskesmas itu untuk apa namanya bisa nggak kami melakukan ini berapa kayak gitu. Nah, oke ya. Nah, di sini saya lanjutkan. Nah, itu adalah kita masuk di tahun 2022 yang hasilnya ini yang saya maksudkan ada sebuah existing dari indikator. Nah, dulu kan kalau kita melihat kalau nggak salah nah ini ada super prioritas sama prioritas. Di sini fungsi daripada kita sebagai memfasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan. Ini contoh misalnya apa namanya IKS-nya itu eh, keters, keterbukaan, ketersediaan ruang publik ini adalah nilainya 0,20. Berarti ini super prioritas. Nah, Pak, karena apa namanya ada 0,20, kita nanti sudah ada mulai dicatat. Sebetulnya ini yang 0,20 kemarin bisanya dapat nilai segitu apa sih? Yang kita punya tuh apa? Nah, sehingga pada saat mau mengisikan di bagian IKS terhadap apa namanya ruang publik sudah sudah terjawab belum selama setahun ini? Aku pengen motret gitu. Kalau itu tidak ada, ya otomatis nanti nilainya akan sama. Terus selanjutnya ini aku lanjutkan. Nah ini di IKS-nya untuk ini tadi udah ya. Terus terdapat kelompok olahraga 0,40. Nah, disinilah fungsinya kita pada saat pendampingan di perencanaan biaya. Ini untuk ini, Pak. Ingat Pak, itu ada kegiatan yang super prioritas, Pak. Eh, ada ketersediaan kelompok olahraga gitu. Ya, otomatis kelompoknya kemarin ada berapa, sekarang sudah terbentuk belum? Yang kemarin kami rekomendasikan kepada Pak Kades ada kelompok olahraga, misalnya ada voli, sepak bola, bla 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 gitu. Nah, kelompoknya itu otomatis ya bukan asal ngelompok gitu ya, berarti ada sebuah aktivitas yang notabene-nya itu bisa mengarahkan kepada peningkatan pemberdayaan di mana minat bakat di desa itu olahraganya bisa tersalurkan. Artinya kan misalnya terbangunnya secara fisik terbangunnya lapangan olahraga misalnya untuk apa namanya futsal gitu ya, untuk badminton, untuk bola voli, tapi bukan lapangan catur gitu ya. Catur menggampang. Selanjutnya adalah misal di sini nih. Ini terdapat kegiatan olahraga. Nah, ini bisa bisa terpantau gitu loh. Karena apa? Ngomong bilangnya ada kelompoknya, tapi bukti kegiatannya mana? Nah, otomatis kan ini ada penanggung jawabnya. Nah, penanggung jawabnya itu adalah kita kan di antara pendampingan terhadap pemerintah desa juga terhadap kelompok masyarakat.
Nah, ini yang tidak kadang-kadang tidak tersentuh. Nah, kelompok masyarakat ya tinggal ditanya yang hidup itu apa, terus itu butuh butuh sentuhan kehadiran pemerintah atau tidak, eh, apakah butuh kita menchannelkan ke pihak ketiga gitu ya, karena di tempat saya itu ada gitu ya di samping itu punya sekolah sepak bola SSB ada itu. Dan itu uh, terperhatikan kegiatannya ada, terus kelompoknya juga ada, terus saya lihat reguler daripada ada pelatih, ada apa itu jalan. Selanjutnya adalah tentang kesejahteraan sosial. Ini dia ini gitu kan. Begitu ya nanti kita harus sampai mendetail ke arah sana karena nanti pun saya akan mencermati apakah yang seprioritas sama prioritas ini sudah dieksekusi belum. Nah, kalau belum dieksekusi, ya berarti nanti nilainya akan sama. Nah, seperti itu. Jadi, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Mutakin itu ataupun Pak Kaban sebetulnya untuk menjawab ke arah sini gitu. Nah, ini adalah sampai terakhir. Nah, sekarang untuk kuesioner IDM 2023 ini adalah setelah saya unduh kuesioner yang nilainya totalnya 1596 gitu ya, dan sudah terisi 44%. Saya unduh seperti ini, dan ini yang kita bicarakan bareng-bareng bahwa ini nanti akan ada yang terisi secara manual dulu, nanti kita ini mengunggahnya adalah di unggahan kuesioner yang melewati apa namanya menu yang tanda hijau di dashboardnya gitu ya. Tetapi jangan lupa ada beberapa yang harus disikapi gitu ya. Nanti saya lanjutkan. Ini adalah kondisi. Nah, ini kondisi skor ya. Skor Desa Kotasari untuk mandiri itu udah 0,9213. Apakah nanti tahun 2023 itu turun atau naik? Nah, karena apa? Yang disikapi oleh Kemenkeu atau Kemendes adalah perubahan skor, tentunya perubahan yang progres positif gitu ya. Kalau yang progres negatif itu kan yang sampai terpuruk sekali, misalnya kena bencana itu beda lagi gitu ya. Ini ada kondisinya mandiri karena ini memang desa yang punya skor tertinggi gitu di Baturaden ataupun di Kabupaten Banyumas. Nah, berikutnya di dalam apa namanya unduh itu ternyata ada dua sel. Tadi adalah inputan desa, sebenarnya adalah persetujuan. Nanti kan kalau udah oke semua, nanti kan nanti akan bisa diisi. Nah, selanjutnya adalah ini adalah materi kuesioner yang berbasis template. Saya mencoba untuk membedah sebetulnya sebelum terisi seperti apa sih. Oh, ternyata betul gitu ya. Kita butuh disiapkan, kemarin disampaikan oleh Mas Emil juga Bang Sam gitu ya, bahwa penyiapan-penyiapan template itu dan butuh data dukungnya. Satu adalah untuk perangkat desa. Nah, kalau tidak diisi, walaupun ini diunggah gitu ya, nanti di sini tetap akan meminta. Nah, nanti kalau udah ada ya tinggal di sini aja klik telusuri nanti naikkan. Nah, nanti akan terisi apa yang menjadi isi dari template perangkat desa. Template yang kedua itu ada di template stunting. Nah, di sini sudah ditunjukkan juga dia 318 berarti yang ke bawah. Nah, ini pun sama. Terus selanjutnya ada template yang harus kita siapkan. Berikutnya adalah template musyawarah desa dan bukti absen musdes atau daftar hadir. Nah, saya pun sudah mengingatkan kepada pemerintah desa. Kemarin saya masih ingat gitu ya, waktu Mbak Tia menyampaikan katanya ada sebuah keinginan kita barang-barang yang diunggah adalah musrenbangdesnya saja gitu. Nah, nanti kalau memang itu yang diinginkan, ya nanti akan ada buktinya, yaitu bukti absen, musdes, atau daftar hadir. Tetapi akan terjadi sebuah anomali biasanya di pertanyaan kuesioner yang lain juga akan ataupun SDGs akan ditanya berapa kali musdes di desa gitu.
Nah, kalau nanti berbeda dengan ini, otomatis nanti terjadi sebuah anomali. Di sinilah perlu memang hati-hatian kita. Berarti di dalam tab musyawarah desa yang harus kita siapkan adalah template sendiri. Yang kedua adalah absen yang berbentuk PDF. Yang minimal ya kemarin yang reguler ada tiga itu ya, perencanaan, terus realisasi, terus apa namanya penetapan APBDes gitu ya. Nah, selanjutnya adalah template rumah tidak layak huni. Apa sih yang disiapkan? Ternyata hanya template, tidak ada yang lain gitu. Nanti untuk mengisi di bagian angka yang di bawahnya di yang 3385 gitu ya. Oke, selanjutnya adalah template belum alir listrik gitu. Nah, nanti unggahnya di sini gitu ya. Untuk mengisi ke arah sini sebetulnya berapa kakak gitu ya eh, yang menjadi konsentrasi di dalam pengisian IDM 2003 berbasis apa namanya nama kepala keluarga gitu. Template-nya BUMDes atau BUMDesma. Nah, di sini pun ada ya yang kita unggah adalah hanya template-nya saja. Nanti akan terisi di bagian ini yang apa namanya agak abu-abu ya. Jumlahnya ini terhadap jumlah gitu yang 1372 sama 1373. Nah, selanjutnya untuk template KPMD dan Posyandu berarti ini adalah sudah tersedia template-nya nanti untuk mengisi seperti ini jumlahnya. Nanti ya KPMD yang aktif, oh ternyata ada 5, apa namanya ada jumlah anggota tim perumus RPJMDes yang aktif. Nah, nanti ini yang manual, tapi nanti yang jawab itu yang KPMD aktifnya itu ada di sini, 5 atau berapa gitu. Nah, kalau dulu yang diminta adalah KPMD-nya, sekarang KPMD garis miring itu ya, ada posyandu gitu. Berarti nanti keseluruhan kader-kader yang ada di desa gitu. Nah, selanjutnya adalah ini adalah jumlah kuesionernya ada totalnya itu ada 15996 gitu ya. Nah, nanti yang harus disikapi pada terakhir ini adalah jarak dari apa namanya desa, berarti titik konsentrasinya adalah di titik kantor balai desa. Karena kantor balai desa itu kan ada sebuah pertanyaan di atas. Berapa titik koordinatnya? Makanya sekarang sudah ada model Google Maps gitu ya, tinggal aja dipasang aplikasinya Google Maps, tinggal tarik. Kalau saya misalnya dari Desa Putasari, tarik aja sampai ke titik di Kota Semarang. Set, udah, kalau eh, kantor kabupaten ya kabupaten. Nanti kan sudah bisa apa namanya memperbaiki apa namanya jumlah berapa jam, berapa menit, jumlahnya berapa berapa kilo dan ditempuh dengan berapa rupiah sampai ke arah sana. Nanti ini ada sebuah pertanyaan yang menarik gitu ya. Keterangan perjalanan dari kantor desa ke kantor gubernur kendalanya gitu ya. Ya udah tinggal diceritakan saja. Selanjutnya sebelum ke arah sana saya mau sharing berikutnya Mbak Tias yang untuk apa namanya kuesionernya. Ini adalah kuesioner untuk tahun 2023 yang tadi saya sampaikan gitu ya. Ini adalah yang bisa terganti-gantikan gitu ya. Nah, ini ada jabatan petugas perangkat desa. Ternyata ini ada sebuah pilihan lagi juga gitu ya. Petugas dari unsur perangkat desa berdasarkan Permendagri nomor 84 tahun 2015, 2015 tentang SOTK, Sekretaris Kepala Taur, Seksi, Kepala Dusun, atau Kepala Pelaksana dan Pelaksana Wilayahan. Nah, hal semacam ini yang harus apakah harus ada pilihan seperti ini? Kalau kalau seperti ya kita ikuti, kalau enggak ya ya udah kita nggak usah apa namanya. Nah, kalau gini kan udah ada pilihan, nggak tidak perlu kita menulis angka 1 atau 2 karena kalau bagi saya itu kalau sudah tersedia ngapain kita berinovasi dengan yang dengan caranya kita. Karena apa ini resikonya adalah masuk ke sistem gitu. Nanti kalau kalau kita nggak ikuti teplok-teplok 1 2 1 2 ternyata tidak ada pilihan ya, seperti itu sampai dengan nah contohnya adalah ini titik koordinatnya gitu ya kita. Nah nih diambil dari hasil foto aplikasi timestamp. Nah ini harus mulai gitu ya. Ternyata titik koordinat itu di foto
kita berdiri di balai desa, udah cetek gitu dah foto balai desa, ya udah itu apa namanya timestampnya itu kelihatan titik koordinatnya. Jadi di sini sudah ada pandu-pandunya jadi enak gitu ya. Nah, di sini apakah kepala desanya definitif atau penjabat gitu ya? Kalau saya sih, nah ini adalah definitifnya ya, kalau aku isi aja. Nah, seperti ini definitif. Kalau nanti Pak namanya bukan definitif, berarti ada penjabat atau penjabat sementara PJS gitu ya, PJ gitu ya. Seperti halnya di sini, ini sudah ada nama akun Facebook desa. Nah, hal-hal semacam ini yang harus kita dorong. Kadang-kadang itu kan desa seneng ya, apa namanya men-share kegiatan. Nah, kita edukasi untuk diwadai gitu ya, diwadai dalam sebuah medsos, bisa akun Facebook. Ini yang diminta adalah akun Facebook desa. Ya udah kita buatin akun Facebook itu buat nggak bayar kok. Nah, begitu seterusnya Mbak Tias, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita saling berdiskusi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa teman-teman apa yang disampaikan oleh Kang Iman. Intinya bahwa di pemutakhiran data IDM 2023 ini namanya juga pemutakhiran ya Kang. Artinya ada data awal yang dimutakhirkan. Tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh Kang Iman bahwa secara otomatis web IDM 2023 itu eh, apa istilahnya membawa hasil pendataan tahun 2022 kemarin. Kemudian mana yang belum terisi ataupun mana yang perlu dimutakhirkan itulah yang harus dilaksanakan oleh desa. Jadi pahami dulu apa istilahnya webnya EDM tadi sudah dikatakan oleh Kang Iman, bukan webnya masuk sesuai dengan ID desa. Jadi itu yang harus dilakukan pertama kali untuk memfasilitasi desa. Jadi pahami itu. Kan desa itu sudah lihat atau sudah dengar ada 1.596 kuesioner itu sudah banyak sekali. Padahal itu kan sebenarnya data awal di tahun 2022 sudah ada. Tinggal desa memutakhirkan kemudian mengisi beberapa template atau penambahan kuesioner yang memang di sebelumnya tidak ada dan di tahun ini ada. Apa saja kuesioner-kuesioner yang perlu ditambahkan, teman-teman juga sudah bisa melihatnya di webnya SID, webnya SID sampai keliru kan. Webnya IDM, jadi secara langsung bisa dibaca bersama dan dipelajari bersama. Titik kritisnya adalah apapun yang nantinya terinput dalam web ini, dalam pengisian kuesioner, adalah benar-benar yang real ada di masyarakat dan data itu valid. Jadi tidak hanya sekedar mengisi, tapi memang benar-benar harus valid. Baik, mungkin teman-teman ada hal pembelajaran yang lain ketika memfasilitasi dan mendampingi desa dalam proses pemutakhiran. Kang Iman di sini juga sudah ada Bang Emri, bisa langsung gabung. Jadi ini pemantik-pemantik dan ahli ahli apa istilahnya ahli pemberdayaan yang dimiliki oleh Kementerian Desa yang luar biasa. Kejeliannya itu benar-benar wis bisa menambah referensi kita untuk memfasilitasi dan mendampingi desa. Bang Emri bisa langsung gabung? Baik, terima kasih Matias. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mereka sahabat Sambal Desa di sore hari ini. Em, kalau untuk di kami sedikit bercerita, Matias, ini masih dalam tahapan apa namanya memfasilitasi sosialisasi terkait dengan isi template yang tujuh, kemudian dan sudah ada beberapa dampingan di desa dampingan itu sudah mulai mengisi terkait dengan yang kuesioner yang manual. Kemudian kemarin memang ada juga karena yang sub template itu masih ada yang baru, jadi ya beberapa hari inilah sejak hari Senin kemarin yang diluncurkan dengan Pak Mustaqim, ya kita bergerak untuk bagaimana pemerintah desa itu bisa mengisi yang sub template itu. Nah, terkait dengan pembahasan kita hari ini, mungkin bagi kita sih mungkin belum ada kendala lah Mbak Tias.
sudah kita bahas 1 minggu mulai dari hari Senin kemarin di Sambar Desa, sudah kita kumpas tuntas apa itu yang subtemplate, kemudian apa itu yang apa namanya yang kendala persoalan yang kita temui. Nah, ini kan tinggal kita action kepada pemerintah desa itu mana yang sudah, mungkin sudah bisa kita coba lihat hasilnya itu sudah ada enggak yang apa namanya yang bisa kita upload atau unggah itu kan. Nanti titik titik kritisnya di mana itu kan. Seperti hal yang kemarin kita cerita tuh Mbak Tia. Kemarin kan saya coba minta data yang kuesioner, kemudian saya coba upload, minta izin. Nih saya coba lo seberapa sih yang sudah, pokoknya yang sudah. Nah, kemudian saya temui, kemudian waktu sore hari kemarin tuh malamnya itu saya coba, kemudian mana yang subtemplate itu saya coba isi, dan kemudian saya unggah. Di saat itu saya isi untuk subtemplate, saya unggah lagi yang subtemplate-nya, ternyata dia memperbaharui. Nah, kan kita ketemu persoalan tuh Mbak Tia. Jadi artinya pemerintah nagari apa pemerintah desa itu kalau seandainya ada kekeliruan data, kita bisa memperbaiki kembali. Tapi dengan kata kunci, jangan sampai kita melakukan submit verifikasi. Nah, itu aja kuncinya. Jadi kalau seandainya pemerintah desa itu sampai batas waktu 30 Juni ya Kang ya, itu masih belum dikatakan dia valid datanya, nah artinya jangan disubmit dulu. Nah, harapan kita kan setidaknya nanti kalau seandainya memang sudah selesai dan yang subtemplate itu sudah apa namanya sudah oke, dan itu kita coba musyawarahkan di tingkat desa dengan kepala desa, dengan BPD, mungkin kalau di daerah Kang Iman mungkin kan kita rumuskan ini loh nilainya sekarang, ini loh bandingan dari tahun 2022 ini 2023 ini bagaimana, apakah Pak Kepala Desa atau BPD-nya ini bisa menerima dengan data yang sudah dikerjakan loh bersama tim yang IDM ini. Nah, kalau seandainya sudah, mungkin itu sudah kita finalkan, kemudian kita jadikan dia untuk disubmit, untuk diverifikasi oleh tingkat kecamatan, kemudian nanti ke tingkat kabupaten. Nah, mungkin itu langkahnya lagi dia yang perlu kita apa namanya kita fasilitasi untuk pemerintahan desa, Mbak Tias. Mungkin itu dulu. Iya, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya ya Kang, kalau di kecamatan kami khususnya itu memang pastikan dulu kevaliditan tentang kuesioner, hasil unduhan kuesioner. Jadi memang eh, ti- kalau di tahun kemarin, kalau boleh kami sharing itu sekitar 1 sampai 3 hari, paling lama 3 hari sudah bisa tersubmit. Artinya sudah bisa dilihat skornya, kemudian bisa disampaikan kepada Pak Kades. Pak Kades ternyata naik status menjadi mandiri. Pak Kades mikir, waduh Mbak nanti kalau mandiri resikonya apa? Itu sudah ketakutan-ketakutan. Nah, sampai ada yang minta jangan mandiri dulu Pak, Mbak kita belum siap. Nah ini siap tidak siap hasilnya sudah seperti ini Pak. Ini bisa ya kita sampaikan kepada tingkat kecamatan untuk disubmit. Itu pun tarik ulur. Ada desa yang nggak mau jadi mandiri itu banyak sekali. Jadi ketakutan-ketakutan seperti itu yang akhirnya sampai kita apa istilahnya memberikan penjelasan TA turun ke bawah, kecamatan turun ke bawah, artinya memberikan ini data ini sudah benar Pak Kades. Jadi dari hasil persentase IKL, IKE, IKS ini memang statusnya harus mandiri. Bukan harus, otomatis mandiri. Jadi ya sudah mandiri nih Pak. Waduh, kepala desanya. Mungkin ini juga terjadi di desa dampingannya teman-teman keterkaitan dengan hasil dari pemutakhiran IDM yang akhirnya memunculkan status desa yang meningkat dan itu menjadi ketakutan tersendiri bagi kepala desanya. Oke, sedikit Mbak Tiasa nyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Henry. Memang itu menjadi bagian yang kritis sekali itu Mas Henry. Di mana eh, kadang-kadang begini. Jadi pada saat sudah masuk ke sistem gitu, ya bisa saja apa euforianya positif. Udah, aku setuju langsung ya. Nah, udah. Tapi di sisi lain tadi yang disampaikan oleh Mbak Tia. Nah, sehingga disinilah kehadiran daripada Binwas gitu ya. Harus paham, harus ngerti alurnya sehingga nanti pada saat apa namanya submit gitu ya. Itu memang betul-betul kita mendorong setelah dilakukan musdes gitu.
musda penetapan capaian IDM tahun 2003. Jadi tidak ada lagi tolong liquid dibongkar, itu dibongkar lagi gitu. Apalagi kalau sudah disubmit, batalin, 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 bisa nggak gitu. Nah ini kan karena pernah pernah kejadian seperti itu kan menjadi, nah ini kita kan apa namanya tadi saya oleh Mbak Tias, itu memang faktanya seperti itu gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi bagian dalam penerbangan sudah oke, udah rel tap, udah sesuai dengan jalur, tiba-tiba bisa nggak pendampingnya itu dirubah jadi gini. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang anomali, padahal tadi sebelum saya sampai tahap berikutnya kan suruh memotret dulu reviewnya gitu. Reviewnya Panjenengan itu seperti ini. Kemarin yang menjadi kegiatan yang prioritas itu ini, yang prioritas ini. Apakah ini sudah dieksekusi gitu ya, atau memang sudah terjawab gitu? Karena adanya di situ. Kalau boleh saya, makanya kenapa itu 40% sudah ada, ya kalau sudah oke, ya kita konsentrasi ke yang tadi itu, yang ada titik. Oke, titik saya bukain ya, Mbak Des ya. Eh, untuk itu, mohon maaf, izin. Nah, contohnya kayak gini. Ini saya masukkan apa namanya loginnya gitu ya. Lupa, bentar. Ini bukan eh, bukan ke kecamatan tapi desa ya. Desa betul. Hmm. Nah ini kan kalau kita peristiwanya belum di apa kan seperti ini kan masuknya. Semua harus. Nah, di sini ada rumusan pokok. Ini per itemnya gitu ya. Ini stunting. Kalau 2000, karena ini 23 ya nggak akan terbaca. Tapi kalau ini dirubah 20 dan 122, maka barisan sebelah sini akan terbaca. Kecuali kalau yang 23 itu ini yang rumusan pokok ini. Nah ini sebetulnya yang beberapa kali saya sampaikan pada saat kita mendampingi dalam proses perencanaan pembangunan desa. Ini kita konsentrasinya di sini di bagian apa namanya kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan. Nah ini nah ini kan ada contoh frekuensi gotong royong antara 1 sampai 2 kali. Ternyata kalau 3 kali, eh, keinginannya kan ini 3 kali ya, ini 1 sampai 2 kali. Nah, ini ada peningkatan frekuensi gotong royong. Ternyata mungkin kalau ini naik lagi, ada gotong royong, misalkan desa kan gini, eh, ada bersih-bersih makam gitu ya menjelang bulan puasa, mungkin ada bersih-bersih apa lingkungan menjelang Agustus, ada bersih-bersih apa namanya lingkungan menjelang hari lahir kabupaten atau kota. Itu kan bagian kegiatan gotong royong seluruh masyarakat. Apa cuma cuma itu saja? Selain itu ada enggak? Nah, ini kan ini harus mulai diinventarisir di mana kita tahu bahwa desa itu punya perdes kemenangan desa. Nah, apakah kemenangannya hanya cuma tanda kutip itu membangun gitu? Kan tidak yang sifatnya fisik, tapi ada sebuah hal kepemberdayaan seperti ini gitu. Nah, ini kan penting sekali. Nah, berikutnya adalah tentang pembangunan ruang publik. Ini ternyata baru di Dosaki baru baru satu. Apakah ada? Oh, kita dorong dong. Karena apa? Ada sebuah belanja dari Seta untuk contoh satu kan infografis ya. Ada nggak tempat lagi yang bisa ada ruang publik selain di balai desa? Oh ada di setiap dusun. Buktinya mana? Nah kan kita kan bisa bisa saja melakukan sebuah monitoring. Nah sehingga akan naik gitu. Terus selanjutnya adalah penambahan minimal 6 kelompok olahraga. Kemarin baru dapatin dua, ada dua. Padahal minimal 6. Nah, kalau kalau ngomong nambah, buktinya apa? Ada kegiatannya enggak? Jangan sampai wadah apa namanya gobak sodor ya bukanlah kayak gitu kan. Nah, kan ada kan banyak sekali. Misalnya ada kelompok olahraga apa namanya olahraga ada pagar nusa, mungkin ada tempo gitu kan.
ada pencak silat, ada karate. Tadi seperti saya di Kutasari itu, ternyata ini kelompok olahraga banyak banget. Ada PB ini, terus ada karate, taekwondo. Itu ke kantor desa itu bisa terpakai Senin sampai hari Minggu itu full. Nah, berarti kan hidup tinggal kita cara mengedukasinya ya seperti ini mulai saya satu-satu gitu. Terus contoh nih jumlah kegiatan olahraga 2 sampai 3 ini baru 2. Nah, ini makanya kalau pembangunan minimal 6 lapangan olahraga. Nah, makanya kalau apa namanya dilihat nanti kita lihat ini bisa pakai DD enggak, pakai dana lain enggak gitu. Berarti desa ini harus ada sebuah proses pembangunan minimal 6 lapangan olahraga kemarin baru 2. Sekarang dicek. Nah, kalau ini tidak ada tetap 2, berarti kita dalam sebuah edukasi terhadap advokasi terhadap perencanaan pembangunan desa, berarti kita kurang kurang maksimal itu ya. Nah, oke, selanjutnya sampai dengan proses semuanya contoh ini pembangunan 1 unit penginapan. Nah, ini kan jumlah gede dan penginapan minat 1 ada nggak? Masa 1 tahun biasanya kan ada masyarakat. Oh, ya di sana ada itu ada kafe, oh ada gede. Kemarin warung kecil sekarang udah di apa kafe. Berarti kan ada. Nah, semacam ini akhirnya nanti akan menaikkan skor-skornya gitu. Terus jumlah pos dan jasa logistik. Nah, tadi kan, oh kemarin nggak ada jasa logistik JNE, maaf aja lah ya, JNE ataupun apa namanya antar aja gitu ya, macam-macam lah gitu ya. Terus berikutnya adalah jumlah fasilitas kredit gitu. Nah, di sini kan kredit mungkin dominasi oleh apa, BUMDes gitu ya, ada unit simpan pinjam gitu ya. Terus mungkin di situ lahir ada BKK, Badan Kredit dari sebuah bank swasta produknya itu gitu ya. Terus transportasi umum ada dengan trayek tetap. Gitu. Nah ini yang harus ada gitu. Kalau transportasi umum tanpa trayek tetap itu kan Gojek apa ojek online itu kan Gojek itu kan kemana aja bisa tapi itu kan tanpa trayek. Nah ini pengetahuan seperti ini kan memang harus apa namanya diedukasi benar gitu ya. Nah, selanjutnya kalau yang kita lihat di kuesionernya 2023. Nah, nanti yang tadi saya sampaikan adalah yang di sini ya, yang di apa namanya diunduh. Nah, nanti kalau udah selesai yang apa namanya selain non time berarti bisa naik ke sini gitu. Oh, kita capek ternyata 5 baru selesai 1, ya udah naik udah, ya udah tinggal diklik di simpan draft. Nah, begitu seterusnya dan ini menjadi bagian kita bareng-bareng gitu ya. Contoh di sini adalah PNS laki-laki ada 98, PNS perempuan ada 47. Nah, datanya dari mana? Gampang itu, SID buka aja. Nah, ini memacu kita bahwa daulat data yang dimiliki oleh desa itu ada di SID. SID dari mana? Ya dari berbagai sumber. Ada dari data BPS gitu ya. Ada data dari Monef Dana Desa, ada data dari kuesioner yang 4 itu naik, nama ketahuan. Jadi kalau di apa namanya ini PNS kok ada 98 siapa aja sih? Ya kan bisa aja kan kalau kalau udah masuknya ke bagian angka susah deh ditelusuri. Tapi kalau nanti 98 itu basis datanya ini. Sehingga pada saat diminta, pada saat Musdes itu ada 98 tuh bener nggak tuh PNS-nya Pak Hades gitu. Betul, sumbernya dari mana? Dari ini. Ayo kita buka yuk di websitenya. Sumber data saya di SID. Udah deh masuk ke sana. Nah, itulah Pak namanya cara-cara kita mengadvokasi pemerintah desa dalam hal penguatan desa terhadap data yang dimiliki. Itu saja sih tambahannya, Mbak Tia, saya kembalikan lagi. Iya, sudah sangat jelas ya disampaikan oleh Kang Iman keterkaitan dengan status desa dari hasil pemutahiran data IDM. Ada 3 indikator keterkaitan dengan penilaian dari IDM, yaitu IKE, IKS, dan IKL. Terima kasih Mbak Tia dan seluruh warga Sambal Desa. Pastikan data yang kita itukan adalah data yang memang tersedia di desa.
Itu saja. Makasih, Mbak Tia, saya kembalikan. Ya, luar biasa sekali closingnya. Singkat, padat, tapi memang itu yang diharapkan, yang sesuai, yang valid, dan yang benar-benar real yang ada di dalam.